Sekarang kita masuk materi hambatan listrik ya. Hambatan listrik, simbolnya huruf R tadi. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi gini ya. Jadi ternyata ilmu fisika melihat ternyata ketika ini ada kawat ya, kawat ngalir nih. Nah, ini setiap jenis benda itu kan jenisnya beda ya. Ketika misalnya ini ada seng ya, sedangkan ini besi. Nah, kalau diberikan arus listrik ke sini, apakah nilai arusnya akan sama nilainya? Ternyata tidak. Perbedaannya apa? Perbedaan jenisnya tadi. Nah, perbedaan ada beda jenisnya, namanya adalah jenis hambatannya berbeda. Nah, tapi sebelum kita mulai ke sana, bagaimanakah apakah nilai yang menentukan nilai R ini? Nah, tapi kita ketahui dulu. Ada benda itu dalam fisika dibagi dua. Ada namanya konduktor ya. Ada namanya isolator. Konduktor ia dapat menghantarkan arus listrik. Dapat menghantarkan arus listrik. Apa saja misalnya? Besi, seng, aluminium, kemudian benda-benda tembaga dan seterusnya. Isolator dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Karet ya, kayu, ban dan sebagainya, karpet dan seterusnya ya. Itu. Nah, sekarang kalau hambatan listrik ini otomatis dia konduktor ya, dia bisa menghantar arus listrik. Nah, kita bahas ini. Nah, nilai hambatan listrik itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus R sama dengan rho. Nah, mungkin kalian kelas 7 kalian sudah pernah dengar kata rho ini ya. Ini hambatan jenis namanya. Dikali L dibagi A. Ini rumus untuk menghitung nilai R. Apa itu? R itu hambatan atau resistor. Bahasa Inggrisnya resistor. Satuannya ohm ya. Rho itu hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ini setiap benda itu berbeda-beda nilainya, tapi sudah baku, jadi aman. Hambatan jenis ini satuannya ohm meter kuadrat, ohm meter ya. Nah, kemudian L itu panjang kawatnya, satunya meter. Kemudian A itu luas ininya ya, ini luasnya ini. Nah, kalau ini panjangnya. Nah, ini L, nah ini A nya, hambat jenisnya ya, luasnya meter kuadrat tentunya. Itu yang mempengaruhi. Jadi kita lihat nih, apa yang berbanding lurus? L artinya apa? Semakin panjang ya, semakin panjang dia, nah maka hambatannya semakin besar pula. Nah, kita lihat nih, ini ada benda A, benda B. Nah, mana yang paling besar hambatannya? Pasti yang A. Kenapa? Karena dia panjang. Nah, oke. Sekarang apa lagi? Nih, rho. Semakin besar nilai hambat jenisnya, maka nilai R semakin besar. Nah, kalau A kebalikan, semakin besar nilai A, maka nilai semakin kecil nilainya. Nah, misalnya gini. Ini kawat, ya, kabel misalnya. Kabelnya sebesar ini. Nah, dibandingkan dengan yang sebesar ini, manakah hambatan yang paling besar? Hambatan yang paling besar adalah yang ini. Nah, ini hambatannya paling besar karena A-nya kecil. Nah, nanti kita bisa kasih contoh soal. Misalnya contoh soal sebuah logam ya. Nilai hambat jenisnya rho-nya 2 kali 10 pangkat min 2 ohm meter. Panjangnya 4 meter, kemudian luasnya itu 2 meter kuadrat. Berapakah nilai hambatan listriknya? Masukkan ke rumus ini. R sama dengan rho dikali L per A. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 dibagi A2. Coret-coret tinggal 4 kali 10 pangkat min 2 ohm. Nah, seperti itu ya.
itu untuk mencari R. Nah sekarang kalau nyari A gimana caranya? Nah ini kalau rumus segitiga tidak bisa. Nah, ingat pelajaran sebelumnya, kalau rumus segitiga tidak bisa, maka yang kita lakukan adalah kita kali silang. Nah, maka kali silang R dikali A sama dengan rho dikali L. Nah, maka untuk mencari A, rumusnya kawannya pindah ke bawah, rho dikali L per R. Nah, bagaimana untuk mencari L? Untuk mencari L, tutup L-nya pindah ke bawah, kawannya pindah ke bawah. Rho. Nah, bagaimana untuk mencari rho? Tutup rho pindah ke bawah, R kali A bagi R. Nah, ini rumusnya ya. Tapi caranya seperti ini, hambatan jenis, begitu konsepnya.